Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sobat. Termasuk ilmu yang di atas. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allah. Jelasnya. Salah posisi. Haus ilmu kita ini. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita cintai guru kita Ustadz Adi Hidayat, yang biasa kita sapa Uwah. Kita doakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota beserta sahabat-sahabat unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kementerian Agama dan yang lainnya, para alim ulama, ayahanda Kiai Haji Fatullah Mansur,
beserta FUI, Basnas, dan para alim ulama lainnya. Hadirin sekalian, alhamdulillah tahadus binikmah, puji syukur. Malam hari ini pemerintah daerah, Forkopimda, dan Masjid Agung dapat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan kita sama-sama masuki. Lebih spesial lagi, guru terbaik kita. Kita berharap dan mari sama-sama kita simak, semoga tausiah yang akan beliau sampaikan kepada kita semua akan mampu menata hidup kita dalam kerangka meraih surga. Surga yang ada dalam diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat dan pada pemerintah yang kita cintai. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita simak dan mari kita konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan, pesan-pesan dari guru kita. Doakan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. والصلاة والسلام على رسول الله الذي ابتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما. وصلوات الله عليه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين الذي فيه أمانة. وبعد، yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, khusus guru kita, ayahanda abah kita, Kiai Haji Fathullah Mansur Abah Fatah, yang kita juga doakan semoga beliau dan para ulama di Sukabumi ini khususnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi usia dan ilmunya sehingga memberikan keberkahan kepada kota yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita mohonkan kebaikan paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh unsur kepemimpinan yang ada di kota Sukabumi ini, yang dipimpin saat ini oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Ahmad Fahmi, dan didampingi juga oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Himani. Kita doakan keduanya sehat, kita doakan keduanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menata Sukabumi menjadi kota yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjemahannya merubah Sukabumi dari hubbud dunya menjadi hubbul balad. Alhamdulillah, kompak malam ini juga hadir sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi di Quran surah ke-15 Al-Hijr di pembukanya. Seluruh bagian stakeholder Forkompimda hadir saat ini. Ada Pak Kapolres Habib Zainal, insya Allah berkah karena beliau juga dari keturunan cucu belia Nabi Muhammad SAW. Ada Pak Dandim, Pak Didi, TNI, Polri yang kompak, insya Allah Sukabumi kuat dan jadi paku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah di sini juga ada dari perwakilan ormas-ormas pimpinan BDM, Kemenak, dan dari Basnas, dan ibu-ibu yang ramai di atas. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan yang hadir malam ini dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu damang, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur malam ini diberikan kesempatan setelah penantian yang cukup panjang untuk melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa di malam hari ini. Saya lihat tadi di foto dikirim dari mulai sebelum maghrib, bahkan pada asar sudah ada yang di sini ya. Sebelah sini bahkan saya lihat semakin bercahaya tuh karena terkena pancaran lampu.
Baik, malam hari ini kita akan bercengkrama dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita insyaallah sesuai dengan tema yang kita bahas bersama tentang bagaimana bersama bersatu menuju ridha Allah sampai dengan ke surga. Tapi sedikit saya ingatkan terlebih dahulu bahwa bulan ini kita masih berada di suasana Rajab. Ingat, Rajab itu diistimewakan di Al-Quran juga di hadis Nabi Muhammad SAW. Di Quran di surah ke-9 ayat 36 isyaratnya disebutkan Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan kepada kalian kata Allah, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku desain waktu kehidupan ada 12 bulan selama. Di 12 bulan itu ada 4 yang spesial, khusus untuk evaluasi, khusus latihan untuk memperbaiki diri, khusus untuk melatih diri menjadi lebih baik. 4 bulan ini dirinci oleh Nabi nanti disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakar dikenal dengan An-Nathir, nomor hadis 1679. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Nabi, waktu itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah diatur akan berputar terus. Jadi kalau sekarang malam, besok ketemu malam lagi. Jam 5 pagi, besoknya jam 5 pagi lagi. Jadi kalau waktu sifatnya tetap. Yang mengubah keadaan waktu itu perilaku kita. Jadi kalau kita yang kreatif, suka bumi kreatif, muncul jalan-jalan yang bagus, madrasah-madrasah yang baik, pasar-pasar yang tertib. Ini masjid dulu nggak ada. Waktunya tetap sama, kreasi manusia yang berbeda. Karena itu, kan, dalam menjalani waktu selama 12 bulan, selama sebulan, selama sepekan, setiap 24 jam, isi dengan berbagai hal yang bermanfaat. Di antara 12 bulan itu, ada 4 kata Nabi yang istimewa, khusus untuk berlatih memperbaiki diri, terhindar dari maksiat. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, maka kata para ulama dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Salah mutawaliyat, 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabul Mudhar asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada ke-6 dan Sya'ban yang ke-8. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, sengaja bikin hoax, sengaja mencuri, sengaja saling mencelakai, berbuat saling mencela, hati-hati, dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk sama-sama bertobat, keluar dari masjid ini sejak suasana bulan Rajab. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari maksiat sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak cukup dengan amin, kita harus belajar dulu cara mewujudkan. Baik, saya mau tanya sebentar. Judul kita ini menata hidup meraih surga. Ada yang mau ke surga di sini? Yang mau ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Rasulullah, tingkat paling tinggi. Amalnya cukup nggak? Ada orang pengen di Firdaus sama-sama Nabi, tingkat paling tinggi, tahajud kata orang Rusia masih berlambat tau. Salatnya masih lambat-lambat. Qurannya jangan tilawah, insya Allah
perbaiki, insya Allah kita dapatkan surga yang tertinggi. Baik, saya tidak ingin bahas satu dua orang. Kita ingin bahas bagaimana Sukabumi satu penduduk, insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ada tawaran dari Allah, ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qaryah. Kalau qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau menghimpun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Maka disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari sebelumnya datang ke situ. Jadi kalau kita bawa ayat ini namanya Qura ke kota Sukabumi, seakan-akan Allah menawarkan pada penduduk kota ini, jika ada penduduk Sukabumi ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi, semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah untuk diraih. Sumber daya alam nggak capek kali muncul. Musibah terjaga, gempa ditahan, banjir tertib. Tapi yang punya Allah, diikuti hukumnya, dunianya tenang, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada satu penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik. Sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Entenya sila pegel ente. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nekuk Wa mulut basyiril sebutan ladzina ente. amanu. Sebutan ente. Allah merintahkan ya Muhammad SAW, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi Allah katakan pada yang masih hidup, yang pengen ke surga, gak tanggung-tanggung kata Allah bentuk pinjaman. Ya Muhammad SAW, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatku yang menginginkan surga. Syarat pertamanya, mereka mesti yakin dulu. Jadi ke surga itu modalnya bukan keinginan. Kalau ingin semua pengen. Modalnya keyakinan. Karena yakin dengan ingin itu beda. Maaf saya tanya, siapa yang ingin berangkat haji? Angkat tangan. Nah, apakah semua yang ingin itu punya keyakinan untuk berangkat? Yakin itu babnya niat. Kalau ingin itu babnya iradah. Tidak semua yang ingin itu iradah itu punya niat. Jadi ada iradah, ada azam tekad, ada niat tingkat tertinggi. Ingin semua. Azam tekad tahun depan mesti berangkat. Niat tahun depan berangkat, sekarang nabung. Itulah iman. Itulah yakin. Karena itu kita akan terjemahkan kata iman ini. Kita tarik ke satu kota di masa Nabi. Bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga, yang bahkan turun ayat menjadi mereka dengan semua kemuliaannya.
kita turunkan. Mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi, dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia merubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke mana? Madinah. Bukan. Nah, Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau dirunut nasabnya itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh, berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Nahlai. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Namur bin Talib bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Al-Fahsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan, maka masuk semua ke kapal. Di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Nahlai. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan, Yathrib ini sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral, cuman belum ada like, share, and comment. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran, nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, yang tinggi, pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak terbatas, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab Sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun supaya tenang, bagus dan makmur. Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu?
sahabat. Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi, warganya Bawali kenal Abu Bakar. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuma dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah. Kita nanti akan belajar hukum. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang telah kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer. Ada yang bahkan di bidang kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang bahkan di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi SAW. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syam. Yang dia lewati tadi Afrika Utara, rawat menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Musa, panglima namanya Torik bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad 700 tahun, cuma satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros 400 km dari kota Medan. Cuman mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang diambil hebat sekali. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotaknya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian pastinya perhatikan nanti kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan. Tapi Umar diajari oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan itu Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi kata Nabi menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih itu nanti ada bab memahami tentang kambing. Ada. Kata Nabi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Enggak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran. Saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar. Baru saya paham itu. Ternyata kambing itu mengembiknya saja sudah variasi. Cara mengembiknya nggak sama. Minta makan. Terancam dia. Sakit. Jadi ada embikan yang memberikan isyarat lapar. Ada embikan yang memberikan isyarat sakit. Ada embikan yang memberikan isyarat takut butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Lapar Pak Wali. Jadi melihat wajah orangnya dia tahu, nih wajah saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan, hanya masak-masak batu dan pasir. Umar lewat melihat. Allahu Akbar, dihisab saya. Iman.
iman. Dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum. Ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, tidak pernah memperkenalkan diri. Nggak bawa kamera, karena memang nggak ada. Langsung tuh, dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicuak di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain gitu. Ada Umar. Pendidikan Nabi, top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu tidak terbatas, maaf kita sampai jam berapa ini? Insyaallah. Itikaf ya, sampai subuh ya. Antum itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim As-Sabiqun Al-Awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9. Karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului. Radhiyallahu ta'ala anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insyaallah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahli Yathrib wa khasatan muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua bersaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadi ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begitu? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tentram? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau tak bisa praktekkan, persaudarakan orang-orang yang ada di Sukabumi, dan sistemnya bisa menggunakan skema amin ansar muhajirin. Untuk internalnya, karena kata Nabi menyampaikan la taqumu sa'atu, nanti dekat-dekat masa menjelang wallahu a'lam dekat ke kiamat akan ada kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Dulu Anda berangkat ke pasar pakai angkot, berangkat pakai motor, belanja, pulang. Sekarang buka handphone, klik, datang sini. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan dunianya akan bergerak kepada nuansa digitalisasi. Maka sekarang bikin persaudaraan konsep digital. Apa yang dilakukan? Tiru konsepnya Nabi. Bikin database-nya. Setiap kelurahan, kecamatan, desa ke bawahnya, RT RW harus punya database-nya. Persaudarakan, kan rukun tetangga, rukunkan, rukun warganya rukunkan, database-nya masukkan, lalu diinstalkan sekotanya, masukkan di situ. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan pakaian, siapa yang jualan minuman, siapa penjual sayur, masukkan semua datanya di situ. Begitu Anda butuh sesuatu, tinggal klik, hidup ekonomi di kota Sukabumi. Nanti persaudarakan, gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. Yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan. Yang butuh pakaian ditemankan dengan pakaian. Sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi. Masukkan ke situ, basnasnya klik ke situ, begitu zakat infaknya masuk, tebarkan keadaannya, lalu munculkan siapa si fulan, keluarga di Sukaraja butuh rice cooker, data. Karena pakai aplikasi, klik kirimkan nyampe. Jadi kita nggak pusing dengan data kemiskinan. Si fulan rumahnya hancur, kenapa?
Bukan di aplikasi. Saudara-saudariku, mari kita bangun rumah syukuran. Jumat kita ketemu. Semangat, semangat. Datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena nggak saling kenal, nggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik, jamaah ke masjid pun nggak tahu siapa yang ada di samping. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang, dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudaraan keseluruhan. Yang bertikai-bertikai mitigasi punah. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Siap? Sepakat? Jadi kalau anda lihat di samping kanan anda, saudara anda. Sekarang duduk di samping kiri anda, saudara anda. Maka berlakulah hadis kata Nabi. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Hari-hari menguatkan, sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencela pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencela jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya baca Quran dan Sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekkan? Kita turunkan kembali, kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan, maka kita dapatkan keindahan. Contoh, pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal buahnya. Jadi beliau masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangganya protes, kok cuma kuahnya Pak Haji? Hadis Nabi Bu. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya, dia tidak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang belum tentu rendang yang dimasak, bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tak mati. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat Anda tinggal belum tentu semua Muslim. Tapi Nabi bersaudara, jangan dikira yang bersaudara biasa di Madinah Muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam. Ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Ada masak makanan tetangganya mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Masak makanan bagi, ketok pagi-pagi. Pagi iya ada apa? Ini ada nasi opor ayam. Wah baik sekali Pak. Bukan baik, Islam yang mengajarkan. Kita kenal dengan keindahan Islam. Besok kan dia datang kan, mengembalikan panci. Assalamualaikum. Nah, bisa assalamualaikum. Dari orang yang bisa salah. Ibu dia pagi mau ngembalikan panci. Makasih enak banget. Tapi pengen nanya, kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak? Ini yang kita butuhkan. Jadi persoalannya sudah nggak zaman. Muslim kafir, bukan mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan serta hidayah itu yang diajarkan. Tapi jangan sampai yang Muslim dibagi, yang non-Muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, pakai rokoknya enak ya, memang enak sih Bu, cuma saya itu kafir. Persoalan itu satu. Ya. Maka pulang dari sini, yang RT sama RW sama ada yang sakit, tengok. Apalagi yang Muslim. Dulu kita dapat laporan di Cipuran. Insya Allah kalau di Sukabumi ke masjid kompak ya. Masjid kompak ya. Pada komplek saya kan sebut namanya. Komplek yang bagus. Masjidnya. Masjidnya mewah. Cuma jemaahnya kosong.
Datang ke situ ditanya, Ustaz, kejadian begini. Saya bilang nggak susah Pak. Ada berapa datang hadis? Sekian persen. Yang ke masjid berapa? 1 satuan. Baik, ada tempatnya di sini. Ada Pak, sebagian tetangga masjid. Ini aja. Kita satu, kan libur tuh. Kita ke masjid, tapi bapak saya minta tolong TKN beli buah dulu. 3 bungkus ya. Buat apa? Nggak usah nanya, buahnya. Habis subuh kita bawa buah. Kita tengok dia datang ke masjid. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak. Iya, ada apa Pak? Enggak, tadi saya nggak lihat Bapak di masjid, saya kira sakit. Ini ada buah. Itu buah yang kami minta ke masjid. Dan akhirnya ada. Jadi kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan fikih terakhir. Sakit, tengok. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Oh, bagus enggak? Imam Ahmad itu punya sahabat. Dan sahabatnya menarik. Beliau bukan imam besar, tapi sahabatnya pastor. Tinggal di bagian sama, friend apartemen. Yang pastor di atas, Imam Ahmad di bawah. Qadarullah kama Imam Ahmad itu persamaan kalau ke atas di bawah dia pastor. Bocor dari atas turun ke bawah. Allahu Akbar. Satu kali diwujudkan Imam Ahmad sakit, nggak kelihatan di luar apartemen oleh pastor tadi. Tiba-tiba nengok. Ini kalau nggak kenal, nggak sahabat, nggak mungkin bisa mau menutup pintu. Begitu ditengok, masuk dilihat. Kaget itu bukan lihat Imam Ahmad sakit, kagetnya karena melihat bocor dari atas, baunya sudah semerbak dan tahu itu milik siapa. Pertanyaan pertama, ya Imam, bukan kayak halo, bagaimana kabarmu? Ya Imam Mahal, ini apa? Imam Ahmad santai aja, hati fajwa, dibocor. Tapi kan ini punya dari saya ini, loh. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau bisa mengerjakan sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Jadi beliau tanda bawahnya pakai air. Setiap penuh buah, setiap penuh buah. Ditanya oleh pastor ini sudah berapa lama ini bocor? Kata beliau ada menyebutkan riwayat 20 tahun, ada yang menyebut 40 tahun. Begitu mendengar pemaparan itu, nggak banyak pertanyaan, nggak pernah ngajak masuk Islam, nggak ngajarin syahadat, langsung jatuh tunduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak persaudaraan. Dan indahnya sangat luar biasa. Nih, saya kasih bocoran tadi saya janji ingin menyampaikan Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dipersaudarakan, Nabi itu memberikan argumentasi penuh alasan kenapa harus bersaudara. Dibuat cita-cita yang sama. Kalau saya tawarkan begini, ingin Sukabumi maju? Ingin Sukabumi maju? Ingin kotanya berperadaban? Ingin kotanya berkembang hebat? Semua kan ingin. Nah, Nabi dulu begitu. Kita pengen nggak ya saya jadi terbuka? Pengen nggak maju? Pengen nggak damai? Pengen. Kalau semua pengen begitu, mari kita berbicara. Maka semua menjalani itu dengan keyakinan, bukan dengan keinginan. Kalau cuma keinginan, ada semua pengen. Tapi kalau nggak yakin bisa mewujudkan itu, iman itu kan butuh pembuktian. Keyakinan itu butuh pembuktian. Hati itu tempatnya iman. Semua yang bersumber dari hati butuh pembuktian. Cinta itu dari hati. Karena dari hati harus dibuktikan. Ini yang maksud perempuan-perempuan. Kalau ada laki-laki di sini mengatakan, aku mencintaimu, jangan percaya. Kalau ini banyak kami lalu-lalu. Kalau ada yang bilang, aku mencintaimu, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tunggu BPKB-nya, buku pernikahan kita berdua. Ini belum halal, naik beca berdua, seakan beli bersama. Tukang beca nggak diakuin. Nah, apa yang harus dilakukan?
Nah kalau Anda sepakat ingin maju, makanya ingin tentang, maka dimulai pelan-pelan saling mengenal untuk mempersaudarakan. Saya beri contoh dengan cepat. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya, hartanya banyak, masuk Islam, terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW, hijrah ke negeri itu, tapi nggak boleh bawa harta. Harta kami ambil semua. Ini kalau Anda dapat proyek nih, pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim, ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar murtad, atau pilih nggak dapat apa-apa tapi masih Muslim. Pilih mana? Dapat 1 miliar Muslim. Nggak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Nggak ada pilihan 1 miliar Muslim. Cuma 2 pilihan. Ayo, naikin tawarannya 10 miliar tapi murtad, terima nggak? Masa? Soalnya ada yang kasih sarung murtad. Ada yang dikasih biskuit pindah. Nanti imannya murah tuh. Perlu dikatakan Abdurrahman bin Auf, silakan ambil semua. Saya tetap berangkat. Karena beliau cerdas, tahu yang punya harta siapa, yang memegang dunia siapa. Saya akan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang bilang gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarga ditawarin istri banyak. Kalau ikut suami pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Kalau tinggal di Mekah, ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya. Kata para pengusaha Mekah. Masya Allah. Ibu, anggap suami nggak ikut ya malam ini. Kalau ibu dikasih tawaran, pergi dengan suami, tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi, bawa isi semua harta dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih dari pemuda paling ganteng, difasilitasi pernikahan. Ibu kira-kira jika suami ikut suami hijrah atau tinggal? Dia mau jawab biar terbakar. Bilang pergi suami ngelihat, dibilang tinggal di mana enak, tapi dulu tinggal kayak bersuara. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yatsrib. Perhatikan cara Nabi memperlakukan mempersaudarakan. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yatsrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah biasa, punya mobil-mobil mewah biasa, punya kebun kurma baru kaya. Karena dari merawatnya nggak mudah, 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya, bahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2, cantik semua. Elok, kepala suku. Dipersyaratkan oleh Nabi dengan seorang sosok yang dapat kehilangan semua harta, fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan. Dipersaudarakan dengan yang demikian, tapi yang dahsyat apa yang terjadi pada Sa'ad. Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dipersaudarakan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhir dari saudaraku yang mulia, Muhammad. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta. Ini saya punya kebun kurma di sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan dulu
paling cantik di Madinah. Walaupun itu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Bapak kalau dalam situasi itu, Bu Wali itu ya, Bu Wali itu. Pak Wali itu datang ke Bekasi. Kamu orang Bekasi dermawan Pak. Kalau mau kaya, ambil setengah harta saya. Kalau mau nikah, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Kira-kira Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Susah milih, dari tadi nunduk, ngeliat nggak ada apa-apa. Apa jawabannya kata Abdurrahman bin Auf? Ini juga mengejutkan. Mengejutkan. Kalau Pak Wali ada mikir-mikir, Abdurrahman bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na wa kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah memuliakan engkau. Arini aidan aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnis. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental peminta, jadikan mental petarung, jadikan mental yang kuat untuk berusaha. Karena itu kenapa di bulan Rajab itu perintah pertamanya itu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj dan Rajab setahun sebelum hijrah. Kenapa sholat? Karena sholat itu dari berdiri sampai dengan salam, semua ada maknanya yang menuntun kita bagaimana kehidupan. Cuma ngajinya masih hafal. Ngajinya itu ada 3 bidang. 1 tentang bacaan, 2 gerakan, 3 maknanya. Sekarang kita banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sekedar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar sampai situ. Pertanyaannya ini dan kaki kenapa? Kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus sholat, nazarat fi ma'anis sholat. Contoh, Allahu Akbar, tangan angkat. Kenapa angkat begini? Dijelaskan oleh para ulama, saat tangan mengangkat seperti ini, maka ini membantu kekhusyuan, maknanya buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam sholat. Pasrahkan diri kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang Maha Agung, urusan dunia jangan dibawa, buang ke belakang. Ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia. Sehingga lisannya berkata Allahu Akbar, pikirannya duniamu akbar. Motor akbar, sendal akbar, jemuran belum diangkat akbar, status belum diupdate akbar. Udah takbir Allahu Akbar, handphone bunyi, tapi kopi, halo? Kan udah bilang wajah itu udah basah. Allahu Akbar, wajah itu wajah lillahi faqaras samawati wal ardh. Hanifan musliman wa man ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Allah, aku pasrah. Yang akbar hanya Engkau, yang agung hanya Engkau. Aku sholat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu ya Allah. Kalau aku wafat dalam 100 tahun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karena. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunia ini dibawa, setan itu sudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Belum ada. Dia ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis itu. Ada setan wudhu, ada namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Wudhunya benar nggak? Itu walhan namanya. Kayaknya nggak wudhu kok, padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak. Lihat. Betul, setan DKM itu. Ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada. Ada setan pasar, Bu, lihat itu. Ada setan pasar, bukan pada ibu-ibu. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami. Setan itu, Pak, tadi ada tas bagus deh Pak di mall itu. Bapaknya jawab, nah tas yang ada itu masih
bagus kan dihisab juga. Oh iya yang pahit ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok kan. Ada setan rumah namanya Dasi, perempuannya Dasi. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, sokim perempuannya, Dasi. Dasi itu setan rumah. Kata Nabi kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan Assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasi berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin agak gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang, ya. Sampai 100 tusuk. Dari mana munculnya? Kalau pagi-pagi siang biasa saja Dasi. Tapi kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajaran kalau keluarga biasa kan, rumah putra. Anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin, Kak kalau masuk rumah, kakak ucapkan Assalamualaikum ya. Kalau enggak nanti ada setan namanya Dasi ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim. Semua namanya sudah pergi saja. Setan sholat itu namanya khanzab, khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Kata Nabi, kalau Rasulullah di Abu Daud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat, dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Enggak percaya nanti subuh. Ya, subuh. Sebelum takbir itu bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitan udhkur kada. Maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Lalu takbir. Nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti tersuruh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustaz Ali itu, akan diingat tuh setan. Hatta la yashkuran musalli kama kata yusalli. Sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Itu kata Nabi. Dan kalau dibikin umum, akhirnya semua orang bisa mengalami. Nah sekarang kembali Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada maknanya. Hadis Muslim nomor hadis 393. Idza qumta ila shalah asbighul wudu' thumma istaqbil al-qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna salat, perbaiki wudu' menghadap kiblat. Cara berdirinya begini. Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan, kekuatan, keseimbangan, bertopang pada kaki dengan kuat, kokoh. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantung dunia di tangan orang lain. Praktekkan apa yang Allah itu. Nabi sampaikan, Nabi latih dengan maknanya. Makanya ketika ketemu orang yang tadi bilang kali-kali, ya udah begitu ada begitu. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Tegak. Jadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, dikembangkan 2 tahun dapat ribuan kambing. 3 tahun orang paling kaya di Madinah levelnya nomor 3. Nomor 3, nomor 1 tuh kaya, nomor 2 kaya banget, nomor 3 kebangetan kayanya. 3. Dan sejak saat itu semua orang Madinah disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Kapaknya dia terbuat dari emas. Kapaknya dia, ya, terbuat dari emas. Orang kaya sekarang kita kaya siapa? Jeff Bezos, Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak itu, kan? Belum tentu. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik, maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset Powering. Oh, di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya, ambil masukannya, bikin sistem, bikin grup, bikin jamaah,
lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahnya, kecamatannya, kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini, program persaudaraan, program toleransi, program kebaikan. Lapang hidup kita, toleransi dalam kehidupan. Sukabumi, lato-lato, lapang dan toleran. Masalah yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka nanti bangunkan masjid. Pertama Masjid Kuba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jamu asalnya. Sifatnya jum'ah. Kumpulan disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam. Coba cek berdirinya rapi, rapat. Itu bukan sekedar diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah. Kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuma untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid. Sampai kita tahu ini Sabtu yang biasa ngincar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini depan tengah. Sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat di masjid. Jadi beliau tahu pojok kanan ini sipulan. Sempat beliau mimpin sholat subuh, seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Karena nanti kita tunggu nih, ada sipulan yang biasa di pojok kanan, dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis, karena nanti kita putuskan sholat saja. Begitu sholat kita tengok sipulan, kenapa nggak datang subuh itu? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah, ketemu istrinya cerita, ya Rasulullah, suami itu meninggal, jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersamaan. Kata Nabi, adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada sesuatu saja. Apa itu? Kata suami saya, ya Allah, kenapa tempatnya tak lebih jauh lagi? Kedua, ya Allah, kenapa tak yang baru? Nabi tersenyum, kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Tahukah apa Rasulullah SAW? Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah, sungguh dia ditampakkan menjelang wafatnya pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti ini kalau mau meninggal di Islam itu lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan nanti. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat. Walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Saya ini kisah nyata, saya alami sendiri. Ada seorang sepuh di Pasar Bo, agak ke atas sedikit. Allah bersoleh, Pak. Saya bersaksi soleh insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid. Tiba-tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat harus si bapak itu. Saya sampai bingung, ya orang tahu dari mana, dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakan itu tidak ada apa-apa. Dibangunlah masjid. Jadi secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang makan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikaf sering di masjid. Lagi puasa, hari kami sore bakar asar nyata ini. Sambil nunggu dikir tiduran. Melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan
Hati-hati tuh belakang. Melek. Itu biasa. Maka ditampakkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya. Ditampakkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Ketiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan. Dilepaskan laju bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditampakkan hasil pahala. Dia berkata, ya Allah, kenapa bukannya baru saja? Lebih banyak lagi pahala ya Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojok kanan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang? Itu bukan formalitas. Istau sudah tahu aja. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pakemnya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab. Karena mutlak bahasanya, nggak usah main. Jadi main itu nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Betawi, Tuhan dua gede. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi tidak indah kedengarannya. Al-Baqarah 1 An-Nahl surat, An-Nahl lebah. Jam naon, wajah wajib, surat naon, sapi. Enggak enak. Nih bapak tuh mau naon, silup. Makanya bahkan Quran itu udah jelas, bacanya pun gak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah itu sudah ada syair, sudah ada iramanya, ada melodinya, 16 melodi. طويل تقولون البخول فضائل فعول مفاعل كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزل بسقف وبين الدخول فحول رجس مستقبل صوت الصفير البلبل هيا بقلب الثمين الماء والزهر معا مع الزهر لحظ المنظر فأنت يا سيدي وسيدي ومولي فكم تجبني وزيد المقيطر فقفته من وزنة من فعل هذا الرجل فقال لا فقال غدا مكملي والولد الولد فقلت لا تولي فمسجد النبل أبي قال توكينا كذا إذا وجد المطلق هذا الكخير لي فطلب مجيء مفاعلة فاعلة طلع البدر علينا من ثنيات itu tuh dari syair madid namanya. Tapi rumus itu gak pernah dipakai. Al-badru alaina, gak ada yang baca melodi itu. Wadduha wal laili idza saja. Makanya di surat gue baca bahasa aneh-aneh. Langgan tajwid aja, gak usah pakai langsung dah. Imam-imamnya di Masjid Agung pakai melodi, melodinya gak tepat. Iya karena wudhu, wah iya karena stamina. Alam nashrah lakam sadrak rupa. Terus aneh-aneh. Imam nengok katakan dengan bahasa. Bapak Ibu rapatkan, luruskan. Tenangkan hati sebelum sholat. Rasakan mungkin di sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran. Surat kedua ayat 45 sampai 46. Baru katakan istaqim. Dan lihat siapa yang sholat. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di Masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Nih imam, udah mau pulang, nunggu bis pulang, mampir ke sini sholat di imam pakai Al-Baqarah, tinggalin bisnya. Lihat aja,
Sebelah sini wajahnya pul-pul. Pul-pul. Saya masuk pesantren 97 di Garut. Ketua PDM kakak kelas saya. Begitu saya Ramadan, pas Ramadan, imam santri baru masuk yang pimpin kelas 6 tingkat akhir. Udah walau tiba-tiba Yasin katanya. Waduh, saya bilang santri baru bacaan panjang nih. Alamat berdiri lama. Tapi berkah nih Muhammad. Allahu Akbar. Saya pikir saat itu tidak saya boleh sempurnakan. Nah, cuma sisi persaudaraannya, lihat ini siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal? Domestik atau luar? Penting, sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau etika, sholat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung nggak nunjuk orang, indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang kesalahan, dia eksploitasi kesalahan. Itu ahoknya Nabi. Nggak ditunjuk-tunjuk. Emang itu langsung diuk, sholat dulu. Bukan begitu. Di muka umum. Dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Firaun? Ayo kenal. Nah, kalau dua kasih kenal Firaun. Nih kan, Firaun itu Firaunnya. Firaun. Hobi bunuh orang, mengaku Tuhan orang hukumul adat, nggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya, yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan, diarahkan untuk memenuhi nafsu berbentuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan sering sayangnya Allah, bukan menurunkan dari kekuasaan, tapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20, Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun. Fir'aun itu dari kata Farao, pemimpin, wasir tanah. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ingatkan dengan lembut, bukan dengan caci maki. Ingatkan dengan lembut, sentuh di hatinya supaya ingat sama Allah. Sentuhlah dia tepat di hati, maka dia akan jadi milikmu untuk sentuh di hatinya supaya dia ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umumnya kalimatnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada satu di antara anda yang masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih, siapa dia? Ternyata hari itu di Madzhab Maliki, saya ngaji Madzhab Maliki, saya ngaji Madzhab Syafi'i, saya ngaji Madzhab Hanafi, saya ngaji Madzhab Hambali. Di Madzhab Maliki diajarkan ternyata namanya Sulaik. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Gotofan. Sehingga dikenal dengan Sulaik al-Gotofani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat pada tamu kita tuh. Perhatikan, dia kesini butuh apa? Apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Makanya tidak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya. Dan semua berlomba tolong. Datang tamu kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua kata Nabi. Semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silakan. Padahal di rumah si fulan itu stok makanan sudah nggak ada, cuma 1 piring aja. Itu hebatnya ke rumah. Mah, ada tamu nih. Dan istri katakan, pergi anak ke rumah. Nah, saya akan berjalan tahu ini agak santai tuan dia. Ya, ada kalimat itu. Alhamdulillah, pahala nih Pak. Dia menghidupkan keluarga. Istrinya menghidupkan anaknya, nyiapkan makanan di dapur, lampunya dimatikan, suaminya ngajak tamunya. Maaf nih, sedikit penghematan, kita makan tanpa cahaya. Siap tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya, tak tutup tamunya makan dengan lahap.
Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran. Surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassas. Masya Allah. Dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu. Dapat jaminan kemuliaan langsung dari Tuhan. Coba sekarang. Pernah kita lakukan? Teman-teman yang di kantor dapat rezeki promosi jabatan, lihat kan di bawahnya. Kan yang mengangkat anda ke atas dia di bawahnya. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak teman yang merasakan kenikmatannya? Begitulah senang dia. Lihat, kenali. Nah, nanti prakteknya bagaimana Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid ini kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini, dokter. Ada yang pedagang, banyak pedagang, pebisnis, yang dokter, yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi program pekan pertama Jumat. Pak Wali Kota telah membentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, masjid B, masjid C. Yang kalau bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya, dokternya sudah siap. Itulah jemaah. Yang cari peluang kerja ini. Ada bagian kelas bisnis nih, pengusaha-pengusaha akan kasih edukasi. Ada lapangan pekerjaan, silahkan datang ke masjid A, masjid B, masjid C. Begitu saja. Jadi lingkungan hidup saling mengenal. Dua. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhan komitmen ditaati yang telah dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang telah menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yazid menjadi tatanan kota. Yazid akan menjadi kota yang menerangkan. Yazid akan menjadi kota yang peradaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi membentuk peradaban yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubah namanya dari Yazid menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Pak Wali dan Bapak Wali dengan stakeholder semua punya visi. Forkompinannya apa? Di Kodim apa? Di Polres apa? Yang lain apa? Semua cantumkan itu, tuliskan, sebarkan ke warga. Dari aplikasi tadi sebarkan. Jadi mereka tahu sebagai warga Sukabumi, ini pemerintahnya programnya mau ngapain? Mau natanya bagaimana? Di ekonominya seperti apa? Program Kamtibmas yang sekarang ini yang akan dilakukan 1, 2, 3, 4. Jadi tahu apa yang mau dilakukan. Laporan kalau ada tindakan begini, lapornya ke sini. Kalau ada begini, kita lakukan seperti ini. Masya Allah. Lalu prakteknya dimulai dari masjid, berangkat semua. Tebarkan persaudaraan, tebarkan lapangan, tebarkan kemuliaan. Jika itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang disebut dengan takwa berjamaah. Iman ketemu takwa dapatnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Terakhir, bonus 5-10 menit saja. Tadi inginnya surga apa? Surga apa? Kalau ingin surga Firdaus, langsung kita wujudkan. Quran surah 23 ayat 1 sampai 9. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim walladzina hum 'anil laghwi walladzina hum lis-zakati. Dah 3 aja dulu nih. 3 ini nih. Sampai akhir tahun 3 optimal kan? Nanti sampai ayat 9 itu sananya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada penduduk di bumi ahli Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Pewaris sudah Firdaus. Siapa mereka? 1. Kata Allah ciri-cirinya, mereka yang pertama menunaikan sholat dengan khusyuk. Pak Wali sekarang bikin program
merekrut imam-imam di setiap daerah di masjid-masjid yang bagus-bagus kualitasnya, kerjasama dengan LPTQ, kerjasama dengan pesantren-pesantren, tempatkan menjadi imam-imam di masjid, keputusan tanda tangan, tempatkan di situ supaya yang sholat merasakan khusyuk dan nikmat sholat. Kalau bukan cuma jadi imam, wariskan pendidikannya, bikin kelas-kelas hafalan. Kalau perlu koneksikan demokrasi kualitas di situ. Kita kirimkan support programnya, kita kirimkan perangkatnya. Kalau mau sepakat nanti kita bantu. Di Sumbawa kita kirimkan 2.000 paket. Satu paket 3 kali 2.000 6.000 cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Kita punya kelas karantina. Di sini ada cabang yang di Sumbawa. 30 hari hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. 30 juz itu lintas usia. Ada yang 78 tahun, 80 tahun, 49 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Rekor tercepat 14 hari hafal Quran. 30 juz. Ada yang 25 hari, 24 hari. Ada ibu-ibu dari Jambi itu tambah sedikit dia 40 hari mengalami. Hafal Quran 30 juz. Dari bawah. Itu semangatkan tuh, supaya khusyuk sholatnya. Nanti imam-imam yang bagus, bacaannya bagus. Kalau anda nanti bisa bahasa Arab, belajar ada tawayyaki, ya. Jangan cuma dipesatkan bahasa Arabnya. Guru-guru yang di sana kerjasama dengan pemprov. Masukkan ke masjid program belajar masalah, supaya ngerti bacaan sholat, ngerti baca Quran. Pesantren-pesantren sih lagi ada berapa? Kerjasama, supaya masyarakatnya ngaji belajar. Nanti yang bagus-bagus, yang masih mau sekolah, kerjasama kita kirimkan dia sekolah. Berangkat keluar, jangan takut. Kita punya kerjasama dengan 19 negara. Kemarin saya baru kirim ke Tripoli 36 orang sampai sekian. Insya Allah tahun ini kita nanti ada kerjasama dengan Madinah, Munawwarah, Al-Azhar, Sudan, Turki. Nanti kalau sudah ada, saya infokan Pak Wali, sampaikan ke semua pesantren-pesantren di Sukabumi, sekolah-sekolah yang minat di situ ikut dari sekarang belajar bahasa Arab. Karena di sana nggak bisa pakai bahasa Sunda. Alhamdulillah damai. Saya 2010 tugas di Mekah. Kadang-kadang pengen senyum tuh. Narima jamaah kita ya, pertama datang itu. Begitu datang ketemu orang tinggi besar pakai jubah, ya, jenggotnya panjang, disapa, Syekh, assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Akreditasi kan? Baik. Nah kalau nanti sudah lewat masa sekolah, yang bagus saja. Kita insya Allah kerjasama tahun ini dengan Amerika, Jepang, Korea, Auckland. Kalau Auckland itu lampu merah semua itu. Ya. Di Indonesia tidak sekali. Nah, salah satu programnya mengirimkan imam-imam untuk Ramadan, untuk 6 bulan sampai musim panas. Nah, sekarang saya ingin motivasi kasih semangat itu, ya, tingkatkan nanti ikut daftar sebelum berangkat nanti negaranya di mana, 2 bulan sebelum berangkat belajar bahasa itu. Jadi nanti misalnya ini tugasnya ke Jepang nih, belajar bahasa Jepang tuh. Nanti imamnya di sana dan bisa interaksi pakai bahasa Jepang biasa. Watashi wa Indonesia no alias. Saya lagi dari Indonesia. Yang tugas kalian ini belajar bahasa Inggris. Dan insya Allah akan cepat karena lidah orang Indonesia itu diberikan keberkahan oleh Allah. Belajar apapun cepat bahasa. Beda dengan negara lain. Coba lihat India ya. India itu walaupun pintar bahasa Indonesia ketahuan India. Take the money. Cina sebagus-bagusnya bahasa Arab ketahuan Cina. Indonesia luar biasa. John Pevin. Gak ketahuan Sukabumi itu. Kayak biasa. Muncul masalah Soviet, Prancis, Komastakan, Maputi, Tagalog, Filipina. Masya Allah. Bisa semua dia ngomong lidahnya ini. Belajar dari sekarang. Ya, gabungkan semuanya, praktekkan dengan baik, sinergikan keseluruhannya. Khasyi. 2, anil lahwi mu'ridun, yang gak penting tinggalkan. Termasuk program-program di kota yang bikin yang gak penting-penting. Yang gak penting tinggalkan, bikin yang penting-penting yang bermanfaat. Mulai sekarang tontonan yang gak jelas tinggalkan. Tahu TikTok gak? TikTok tahu gak? Di Cina, algoritma TikTok itu disusun dengan program positif. Jadi nggak ada orang Cina
dia kemudian buka TikTok kecuali yang direkomendasikan yang positif. Cara menjadi insinyur, cara menjadi dokter, cara menjadi astronot, semua yang bagus. Tapi di luar Cina, algoritmanya berubah. Coba lihat, TikTok joget-joget, TikTok cuma bikin begini, yang sedikit yang bermanfaat, sedikit yang menggunakan itu pada yang bermanfaat. Yang saya ingin katakan, kalau Anda ada media yang bagus-bagus, maka isi dengan yang bermanfaat. TikTok update sehari 1 ayat, Instagram sehari 1 hadis, update statusnya hadis, ayat, visi Sukabumi, program-program kemasyarakatan, semua sebarkan. Bukan cuma stakeholdernya aja. Siapa influencer paling bagus di sini? Subscriber paling banyak. Jamaahnya paling banyak, followernya paling banyak. Makan pemerintahan Sukabumi. Sampaikan lagi oleh Anda di Instagram dan Instagram. Subuh berjamaah, gerakan Sukabumi lato-lato, lapang dan toleran. Gerakan sosial kunjungan ke tempat bencana. Sebenarnya itu yang positif. Jangan pasang iklan kamu yang membuka nilai maksiat. Tugas Pak. Awas jangan sampai lewat iklan. Aurat terbuka. Lihat. Kan? Tapi kalau ada iman insya Allah kita cepat. Palingkan batal dosa istighfar. Astagfirullah. Tapi langsung Pak. Astagfirullah. Nah, itu. Jadi insya Allah rajin-rajin sholat ya. Insya Allah kalau rajin sholat, tanha anil fahsyai wa maksiat insya Allah akan hilang. Beliau insya Allah juga anak pesantren bahwa di kota ini, insya Allah juga optimal. Saya yakin kalau ada yang tidak baik pasti akan hilang. Jadi kalau ada yang ada korupsi, sampaikan maaf ya, tangan saya tangan tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Kalau duduk, Pak, yang proyek Pak. Finish dulu ya, maaf ya, tangan tahiyat nggak akan pernah maksiat. Sampaikan dia balik lagi Pak, naik Pak 10 dia. Tunggu, saya semua dulu. Masalah Pak. Alhamdulillah dipakai apa tuh? Terakhir, walladzina hum bizzakati fa'ilun. Ahli Firdaus itu senang berzakat. Mungkin nggak zakat kalau ada uang, kalau nggak ada uangnya? Mungkin nggak zakat kalau nggak ada hartanya? Artinya perintah zakat, perintah kaya, perintah urusan. Maka para wali dan para pemimpin bikin program bagaimana supaya kehidupan masyarakat sejahtera. UMKM dihidupkan. Kalau perlu diendorse nih, sama kita yang supaya bertukar. Ahli zakat